Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang Visual Basic. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kontrol dan properti lanjutan ya. Jadi di pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai berbagai macam kontrol yang sering digunakan untuk suatu form input data. Di antaranya adalah ada combo box, ada date picker, ada radio button, dan juga grid view. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membuat validasi input sederhana yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi input dari pengguna. Hasil akhir dari pertemuan hari ini adalah nanti kita membuat semacam form input yang berisi dari berbagai macam kontrol. Kemudian datanya bisa dimasukkan ke dalam tampilan grid view ya. Oke. Jadi kalau di sini kita masukkan data, ini untuk combo box ada radio button, kemudian di sini ada date picker, nah data nanti yang diinput oleh user ini ketika kita klik tombol tambah, dia akan masuk ke dalam tampilan tabel ini yang menggunakan grid view. Jadi untuk di Visual Basic, untuk membuat tampilan seperti tabel ini, kita bisa menggunakan kontrol yang disebut sebagai grid view ya. Oke ya, jadi ini nanti hasil akhir dari pertemuan kita hari ini ya. Oke, kita mulai saja. Jadi kita mulai dari pertama, kita menambahkan berbagai macam kontrol yang ada ya. Nah, data yang akan kita masukkan sesuai dengan data tabel staff ya. Tabel staff. Jadi di sini ada staff number, first name, last name, position ya, posisi dan seterusnya ya sampai akhir. Jadi yang untuk data, beberapa data ini kita bisa menggunakan text box ya, seperti misalnya staff number, kemudian nama depan, nama belakang, ini gaji, branch number, ini kita bisa menggunakan text box ya. Kalau posisi, ini positionnya ya, kita bisa, kan datanya adalah data pilihan, kita bisa menggunakan combo box ya. Kemudian jenis kelamin, karena isinya cuma 2 ya, kita bisa menggunakan radio button. Kalau untuk tanggal lahir, ini kita bisa menggunakan date picker ya. Branch number sebenarnya juga bisa juga kita menggunakan combo box juga bisa ya. Ini menggunakan combo box juga bisa ya. Oke, kita mulai. Jadi kita masukkan tadi ada yang namanya text box ya. Di text box kemudian tadi kita bisa menggunakan combo box ya. Combo box ini digunakan untuk menampilkan data tentang posisi ya. Kemudian tadi untuk jenis kelamin kita menggunakan radio button ya. Kemudian untuk tanggal lahir kita menggunakan date time picker ini ya. Kemudian tadi ada gaji. Gaji bisa menggunakan text box.
Yang terakhir adalah branch number. Kita gunakan textbox saja untuk branch number. Oke, ini kita bisa atur posisinya. Nah, kemudian kita beri label ya, label 1, 2, 3, 4, 5. Label ini digunakan untuk memberikan keterangan untuk tiap-tiap fieldnya nantinya. Oke, ya kita berikan keterangan di sini, berarti staff number, label yang kedua tadi adalah nama depan atau kemudian di sini adalah nama belakangnya. Kemudian ini adalah position. Posisi ini adalah jenis kelaminnya. Ini date of birth ya. Kemudian ini adalah gaji. Yang terakhir branch number. Ya, kita tinggal sesuaikan. Oke, kemudian ya ini untuk masing-masing kontrolnya kita sesuaikan juga keterangannya. Ini untuk staff number, jadi misalnya nama textbooknya saya ganti menjadi T staff no ya. Kemudian first name TF name, kemudian nama textbox ini TL name. Position ini adalah combo box, jadi namanya misalkan adalah CB position ya. Jadi penamaan ini penting ya untuk mengetahui suatu kontrol itu digunakan untuk sebagai data field yang mana gitu ya. Jadi misalkan ini adalah combo box, tetap kita berikan identitas kontrolnya dia sebagai combo box adalah CB, kemudian datanya adalah position ya. Nah, kemudian di sini untuk radio button ya, radio button karena di sini ada 2 radio button, yang satu adalah RB male misalnya, yang satu adalah RB female. Ini namanya. Kemudian untuk captionnya, teksnya yang ini diganti dengan male, yang ini female. Oke, kemudian untuk date pickernya ini, date time pickernya kita ganti juga namanya, misalnya DT date of birth, DT DOB.
salary juga kita ganti T salary, yang ini adalah T brand snow. Oke, ya, jadi semua kontrol di sini sudah kita beri nama sesuai dengan isi dari data masing-masing. Kemudian kita buat tombol button ya, tombol untuk menambah. Di sini button, name-nya misalkan adalah T tambah. Nah, yang berikutnya kita masuk juga ke kontrol yang selanjutnya, itu adalah kontrol untuk menampilkan data ke dalam bentuk tabel. Nah, di situ kita bisa menggunakan kontrol yang disebut sebagai grid view ya, data grid view di sini. Jadi ada di kategori data, kemudian grid view. Kita drag. Nah, di sini kita bisa tambahkan kolomnya ya. Jadi kita bisa tambahkan nama kolom-kolomnya. Yang pertama adalah staff no. Kemudian tadi adalah fname. Kita samakan aja antara nama dan teksnya. Kemudian lname. Lname apalagi tadi, position. Kemudian sex. Kemudian tanggal lahir. Kemudian tadi ada salary. Dan yang terakhir tadi adalah branch number ya. Oke ya, jadi udah selesai di sini untuk kontrol yang kita perlukan untuk menambahkan data ke dalam grid view ini nanti. Jadi kita sesuaikan dengan data yang ada di tabel staff ya di sini ya. Nah, di sini ternyata tampilan dari grid view ini tidak cukup untuk menampilkan seluruh data dalam tampilan window yang ukurannya tidak terlalu besar. Di sini kita buat bisa atur dari lebar dari masing-masing grid view-nya ya. Jadi di sini ada properti yang bisa kita atur, yaitu white-nya ya. Misalnya kita ganti 75 supaya bisa muat semuanya nantinya. Staff, kalau namanya tetap panjang, misalnya jenis kelaminnya ini 50. Kemudian tanggal lahir 50.
position 50 75 ya. Oke. Nah, date of birth kayaknya terlalu pendek. Date of birth-nya tetap 100 ya. Staff number aja, staff number bisa kita kecilin lagi jadi 50. Oke. Nah, kemudian kita ingin membuat program ya, dengan mengklik tombol tambah ini, semua data yang ada di dalam input ini yang dimasukkan oleh user akan dimasukkan ke dalam grid view ini ya. Jadi eventnya adalah tambah, diklik ya, tambahnya diklik. Jadi kita double klik aja. Jadi di sini tambah, klik. Ya, kita pertama bisa mendeklarasikan dulu variabel-variabel ya yang dibutuhkan untuk memudahkan kita dalam menangkap isian dari user. Jadi misalkan, jadi untuk mendeklarasikan variabel kita bisa menggunakan statement yang namanya dim. Dim tadi ada staff no, kemudian ada fname, kemudian ada lname, kemudian tadi ada position, sex, dan juga tadi date of birth. Ada lagi tadi yang terakhir adalah branch number. Nah, ini kita deklarasikan sebagai string ya. Ya, sebagai string ya. Untuk gaji tadi kita deklarasikan sebagai single ya. Jadi ini tipe data single ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tangkap isian dari input yang dimasukkan oleh user ya. Jadi staff no sama dengan tadi t staff no dot text ya. Jadi staff number adalah text box yang namanya adalah t staff no ini. Kemudian kita ambil teksnya ya, kita ambil teksnya. Begitu juga dengan fname ya, sama dengan tfname dot text. Kemudian tadi ada lname sama dengan tlname dot text. Kemudian position. Nah, position tadi adalah berupa combo box ya, yaitu combo box propertinya adalah, jadi kita pilih yang selected item ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti user akan memilih item mana yang muncul di dalam menu ya. Jadi itu di sini propertinya jadinya adalah selected item ya. Jadi ini itemnya dipilih oleh user. Kemudian jenis kelamin ya, seks ya. Di sini dia adalah berupa radio button. Jadi radio button mana yang dipilih oleh pengguna ya, oleh user. Jadi kita bisa pakai pemilihan. Jadi tadi ada if rb female misalnya ya.
dot check, yang dicek ya. Jadi kalau yang RB female-nya yang dicek, berarti seksnya adalah F ya. Else, kalau tidak berarti seksnya adalah M ya. Nah, ini khusus untuk RDO button ya. Jadi kita cek mana yang dipilih oleh usernya ya. Yang dicek apakah RB female ataukah RB male. Kalau RB female, maka variabel seksnya ini jadi F, sebaliknya dia menjadi M ya. Kemudian tanggal ya, atau date of birth. Date of birth. Date of birth tadi berupa date picker ya, date picker. Nah, di sini tipe datanya berupa string ya, berupa string. Nanti kita harus melakukan yang namanya convert data ya. Jadi seperti ini statementnya. Jadi date pickernya kita convert menjadi string ya. Jadi dt dob dot value ya, kemudian kita convert menjadi string. Jadi datanya dari date kita ubah menjadi string ya, itu string. Kemudian formatnya seperti apa? Format tanggal ini kan ada berbagai macam ya. Nah, kalau kita cek formatnya di dalam database, di sini adalah tahun, bulan, tanggal ya. Tahun, bulan, tanggal. Nah, di sini formatnya kita isi berarti dengan tahun, bulan, tanggal ya. Nah, ini untuk menangkap data tentang tanggal ya, tentang tanggal ya. Kemudian yang berikutnya adalah gaji ya, gaji. Gaji adalah salary. Salary tadi nama teksnya adalah txt t salary dot text. Nah, input dari user ini adalah berupa teks, padahal tipe data salary ini adalah tipe datanya adalah single. Jadi ini harus kita convert juga menjadi single ya, menjadi single. Jadi kita convert menjadi single. Caranya adalah kita convert dot to single. Nah, jadi input yang dimasukkan oleh user ini adalah berupa teks ya. Jadi walaupun kita isi berupa angka, tapi sistem menganggap itu adalah berupa teks. Makanya di sini kita perlu lakukan casting atau convert sehingga tipe datanya bisa menjadi single ya, menjadi numerik ya. Jadi single salah satu fungsi tipe data numerik yang dia ada desimalnya ya, ada presisinya. Jadi kita convert dulu menjadi single di sini. Kemudian yang terakhir adalah tadi adalah branch number ya. Branch number sama dengan t branch number dot text. Oke ya. Nah, di sini kita sudah bisa menangkap semua variabel. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan data ini ke dalam grid view ya. Jadi data di dalam grid view itu berupa array ya, berupa array ya. Makanya di sini kita perlu deklarasikan sebuah
variabel dengan tipe data string yang dia berupa array ya. Jadi kita deklarasikan lagi variabel sebuah array yang dia berupa string. Oke. Kemudian data ini nantinya kita masukkan ke dalam grid view ya. Jadi data-data yang ada kita masukkan ke dalam grid view. Jadi ini baris datanya adalah berupa staff number, first name, last name, position, dan seterusnya ya. Jadi kita deklarasikan di sini. Di row sama dengan new string. Kemudian kita masukkan datanya ya, jadi ada staff no, kemudian ada fname, ada last name, kemudian tadi ada position, sex, date of birth, dan salary ya. Salary terakhir tadi adalah brand Snow. Nah, di sini kita mendefinisikan baris data ya yang akan dimasukkan ke dalam grid view-nya. Kemudian untuk memasukkan ke dalam grid view, kita menggunakan perintah add row ya, add row di sini ya. Jadi data grid view 1.rows kemudian .add row ya. Kita tambahkan di sini nama oke ya. Nah, selesai ya. Ini untuk prosesnya kita memasukkan data ke dalam variabel, kemudian kita masukkan ke dalam data grid view. Kita coba jalankan. Oh, posisinya ternyata lupa kita definisikan untuk combo boxnya. Jadi kita tambahkan dulu positionnya. Jadi kalau untuk position yang berupa combo box kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada supervisor, kemudian ada asisten, ada manager. Oke. Ya, kita berhasil memasukkan data ke dalam tampilan grid view ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita memasukkan validasi ya, validasi agar input user itu bisa benar gitu ya. Minimal beberapa field di sini harus terisi gitu. Jadi kita bisa membuat yang namanya validasi sederhana. Jadi di sini kita menggunakan try ya, menggunakan try.
Jadi validasi ini dimasukkan programnya sebelum program ini mengambil data yang ada di tiap fieldnya ya. Jadi misalnya untuk staff number di sini, untuk staff number di sini harus terisi, tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian first name juga harus terisi, untuk position juga harus terisi. Kemudian misalkan untuk khusus gaji di sini dia harus diisi berupa angka ya, berupa angka, tidak boleh berupa huruf ya. Kemudian untuk seks di sini juga harus dipilih oleh user. Nah, itu kita akan membuat validasi sederhananya ya. Kita bisa menggunakan try di sini. Kemudian kita cek tadi ya, untuk field text box yang berisi staff number harus diisi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi yang namanya string.isNull or empty ya. Di sini untuk mengecek apakah suatu text box tadi dia ada isinya atau enggak gitu ya. Jadi kita menggunakan string.isNull or empty. Kemudian T tadi namanya adalah staff no. Dan jadi kalau text box ini dia tidak ada isinya, maka program akan munculkan pesan error gitu ya. Jadi jika staff number ini adalah empty ya, munculkan pesan error. Misalkan pesan errornya adalah fname harus diisi ya. Kemudian kita set fokus programnya pada text box ini ya. Jadi bisa menggunakan testafno.select ya. Kemudian kalau ada input yang belum benar, kita abaikan script yang ada di bawahnya. Ini bisa menggunakan yang namanya exit sub ya. Jadi program yang di bawahnya tidak akan dikerjakan ya, karena ini isiannya belum benar gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya exit sub. Nah, ini script sederhana untuk memastikan bahwa suatu teks itu dia diisi gitu ya. Nah, sama dengan yang lain ya. Yang lain tadi beberapa dia sama. Kita bisa copy di sini. Yang kedua tadi namanya adalah tfname. Oh, yang ini adalah staff no ya. Yang ini baru tfname. Oke. Kita copy untuk yang berikutnya. Ini tlname. Oke, jadi ini digunakan untuk memastikan bahwa suatu text box itu harus diinput, tidak boleh kosong ya. Jadi misalkan kita coba, nah di sini karena tadi kita belum isi staff numbernya, di sini maka muncul pesan error ya.
sama ya dengan fname-nya juga seperti itu ya, harus diisi. Oke, selanjutnya untuk validasi dari combo box ya. Di sini kita cek sama ya, is null or empty, tapi untuk propertinya adalah selected item ya, selected itemnya ya yang kita cek di sini ya. Jadi di sini yang kita cek adalah selected itemnya. Jadi di sini cb position dot selected item. Oke, kemudian untuk yang radio button, nah di sini kita cek. Jadi antara yang tadi RB female dan RB male tuh harus salah satunya dia dicek ya. Kalau tidak ada yang dicek salah satu saja atau dua-duanya nggak dicek, maka kita munculkan pesan error harus diisi gitu ya. Jadi di sini kita gunakan oke, ya di sini berarti kita akan melakukan pengecekan apakah salah satu dari radio button tadi dicek atau enggak gitu ya. Kalau enggak ada satupun yang dicek ya, maka munculkan pesan error di sini ya. Jadi itu adalah fungsi untuk pengecekan radio button ya. Kemudian selanjutnya kita cek tentang gaji ya. Gajinya pertama kita cek apakah gaji tersebut diisi, itu sama ya dengan is null or empty. Dan yang kedua, kita pastikan bahwa input dari user adalah berupa numerik gitu ya. Jadi kalau nggak numerik, munculkan pesan error gitu ya. Jadi ini bisa menggunakan fungsi yang namanya is numerik ya, is numerik. Jadi kalau nggak numerik, munculkan pesan error ya. Jadi untuk yang gaji sebenarnya sama ya untuk pengecekan awalnya. Ya. Jadi ini untuk gaji harus dicek juga. Yang kedua adalah berupa isiannya, apakah dia numerik atau enggak ya. Jadi kalau enggak numerik, kita munculkan pesan error. Kalau nggak numerik, kita munculkan pesan error ya. Pesan errornya adalah gaji harus diisi dan berupa angka.
Oke, tadi yang terakhir adalah untuk branch number. Oke, ya jangan lupa ini T-select ini digunakan untuk melakukan set fokus terhadap kursornya ya. Jadi kalau di sini yang error adalah gajinya, yang maka otomatis kursor nanti akan fokusnya kepada text box T salary ini ya. Oke, udah selesai. Kemudian kita coba jalankan. Oke, untuk staff number misalnya S001, di sini John Doe. Kalau kita tes tambah, nah di sini jenis kelaminnya belum diisi, jadi harus diisi. Ada error di sini, kita cek dulu di mana errornya. Nah, ternyata di sini kita lupa menambahkan exit sub ya setelah pengecekan radio button tadi ya. Ya, sekarang kita coba ulang lagi. Oke. Sekarang kita tes untuk gajinya. Gaji harus diisi dan berupa angka. Kita isi key misalnya. Nah, dia juga akan error. Baru kalau kita isi. Nah, yang terakhir adalah untuk branch numbernya. Ya, berhasil masuk. Jadi itu saja untuk pertemuan hari ini. Jadi output kita adalah dengan membuat berbagai macam kontrol dan memasukkan datanya ke dalam grid view. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya tentang Visual Basic.